Oke, jadi selamat datang di segmen baru kita yang kita namain Natap, yaitu Nata Setup. Jadi sekarang tiap 1 minggu sekali kita akan ada segmen Natap ya, atau Nata Setup. Sebenarnya kita udah pernah membahas setup kayak kita pernah membahas setupnya meja laptop, terus backboard dan lain-lain. Nanti tolong editor kita munculkan di sini ya. Dan sebenarnya tadi namanya mau mantap, tapi kata Tomo itu mantap itu terlalu ambigu buat orang yang LDR ya. Karena biasanya yang LDR itu minta pap, tapi di sana mantap-mantap gitu kata Tomo. Iya. Dan di video kali ini kita akan membahas setup yang ada di belakang ini, yang simple, sederhana kayak masakan Padang ini dengan lampu yang menurut saya menarik. Dan perkenalkan ini adalah Nano Kreasi. Jadi ini adalah produk Nanolift atau biasa kita sebut Nanogrid, cuman di Indonesia namanya dia menjadi Nano Kreasi. Nah, ini adalah yang starter kit. Kita dapat 9 light panel, isinya apa aja nanti kita coba lihat. Cuman kalau untuk selling point-nya dia works with Apple HomeKit, terus bisa koneksikan dengan beberapa software setup kita juga kayak Razer Chroma, terus iQ-nya Corsair, terus Grid Lab juga. Dan fiturnya kalau di sini banyak banget ya, nggak usah kita bacain karena kalian bisa langsung baca di websitenya. Tapi di sini langsung aja kita cobain ya. Jadi ini ada kayak semacam contoh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bener ada 9 light panel. Yang ini kayak semacam dikasih contoh ini loh, natanya yang bagus. Ini ada huruf V ya di sini ya. Tapi kita bisa kreasikan dengan ide kita sendiri nanti dibikinnya mau kayak apa. Di sini ada starter kit, buku panduan, nggak bakalan kita baca biasanya ya. Terus, ini light panelnya. Jadi satu panel itu segitiga segini. Kalau di sini sih nggak ada ukurannya ya, cuman ini ada info penting. Jadi setiap PSU atau setiap adapternya ini dia bisa sampai up to 500 panel loh ya. Gila. Terus kita juga dapat beberapa konektor ya. Nah, konektornya di sini pasangnya itu kita taruh di sini. Ini ada kuning-kuningannya nih. Nah, makanya dia bisa nyala satu sama lainnya karena ada konektor tembaganya ini yang mengalirkan listrik untuk per panelnya. Terus ini kita juga dapat adapternya itu unik ya, dia bisa dipasang kayak gini, hampir mirip kayak kalau biasanya kita beli adapter yang buat ke luar negeri. Cuman bedanya itu kan gepeng terus kita sambungin gitu ya. Kalau ini gini aja, kayak mirip kayak chargernya MacBook. Dan kita juga dapat wall tape-nya seperti ini. Sebenarnya ya kalau kita lihat di sini dia ada mountingnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dibor biar lebih kuat itu ya nggak apa-apa sih. Cuman wall tape ini menurut saya udah cukup kuat karena secara bobot dia nggak berat-berat banget. Jadi wall tape aja seharusnya udah cukup. Dan ternyata di buku sampulnya yang atas tadi itu di belakangnya itu ada beberapa referensi dari Nano Kreasi untuk kita bikin dengan 9 light panel ini kayak apa. Cuman kalau kita pakai yang ini jatuhnya kita ngendorse Wuling ya, karena ini kayak logonya Wuling. Oke, jadi anak-anak mintanya kayak gini ya, dealnya kayak gini ya udahlah. Saya sih kurang suka tapi karena kita karena kita studio demokrasi ya. Jadi saya kalah voting, kita bikin kayak gini, kita taruh di atas. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya konsep kita sama dengan yang ada di sini. Karena tadi anak-anak saya tanyain alasannya kenapa. Karena si Nano Kreasi starter kit ini kan dia punya kayak semacam musik equalizer ya. Jadi dia bisa ngikutin suara. Nah kalau kayak gini dia kayak ala-ala desibel gitulah. Jadi kalau misalkan kita dengerin musik dia akan jalan-jalan. Ini ada satu miss tadi plastiknya belum kepotong ya. Dan dia juga ada sensor touch. Jadi kalau misalkan panelnya ini kita touch ya, tuh dia akan berubah warna. Dan BTW, Nano Kreasi ini juga punya software kalau misalkan di desktop namanya adalah Nanolift for Desktop ya, Smart Series. Cuman kita di sini kita koneksikan dia pakai iPhone dengan Apple HomeKit-nya dan aplikasinya juga Nanolift Smart Series. Cara koneksikannya gampang, jadi kita tinggal koneksikan WiFi kita dengan Nano Kreasinya, terus kita scan barcode. Mana tadi barcode-nya? Nah, di sini akan ada barcode, jadi ini jangan hilang dulu. Untuk scan kita koneksikan ke aplikasinya. Nah, kalau misalkan kita udah connect aplikasi, di sini kita bisa manfaatkan banyak fitur. Contohnya kayak di sini ya, saya bisa atur touch gesture-nya. Jadi kalau misalkan ini saya atur untuk swipe up itu untuk brightness up, swipe down untuk brightness down. Jadi kalau misalkan ini saya swipe up, ini brightness-nya udah mentok berarti ya. Tuh, misalkan ini saya swipe down, brightness-nya akan berkurang. Terus kalau misalkan saya swipe left, coba ini saya atur untuk next rhythm scene. Nah, swipe left, sets.
Nah, kayak gini. Terus kita juga bisa atur untuk auto brightness-nya, kayak gini-gini. Kita bisa scheduling juga kapan dia mau nyala, kapan dia mau mati. Pakai aplikasi ini, ada color calibration juga. Dan kita juga bisa atur untuk animasinya. Jadi kalau misalkan saya mau atur ini ya, warna ini blaze tuh. Ya ala-ala kayak keyboard RGB lah. Kita bisa atur warna sesuai dengan keinginan kita karena warna dari Nano Kreasi ini dia bisa 16 miliar warna. Jadi banyak banget warna, kita tinggal berkreasi aja seperti kemauan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bikin shape kayak gini, karena kalau misalkan kita lagi putar lagu ya, dia akan ngikutin. Kita tinggal pencet aja atau kita bisa atur di aplikasinya. Tapi kalau misalkan mau mode musik kayak gini, dia bakal menyesuaikan gitu, musik equalizer. Nah, ini kenapa kita pilih lagu ini? Karena nggak copyright ya. Dan ada bassnya. Kalau dibilang ngikutin yang pas banget gitu enggak sih sebenarnya. Cuman dia berubah-ubah lah. Coba kalau misalkan kita pilih lagu lain deh. Jadi kalau kita ngomong dia ikutan ngomong ya. Tuh. Ya. Jadi kalau misalkan pakai lagu akustik gini. Oke sih ya, yang saya suka itu warnanya dia itu, kalau saya ngomong dia ngomong terus ya. Warnanya itu saya suka, warnanya itu elegan gitu. Terus selain bisa connect dengan musik, dia juga bisa terkoneksi dengan screen mirroring kita. Jadi warnanya akan menyesuaikan dengan layar yang ada di smartphone kita. Selain itu kalau kita ngomongin fitur-fiturnya ini banyak banget. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada layout assistant, terus kita bisa atur layer skinnya, auto brightness, task gesture. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk fitur-fitur dari Nano Kreasi yang Smarter Kit. Kalau untuk harganya dia dibanderol dengan harga sekitar 3 jutaan untuk isi 9 ini. Kalau misalkan kita mau expand 3 lagi, itu harganya sekitar 900.000 untuk 3 panel. Dan satu PSU atau satu adapternya yang 42 watt ini bisa kita koneksikan sampai 500 panel ya. Bayangin 500 panel itu kayak apa ya. Saya pernah lihat di Nano Kreasi itu ada kayak semacam atap. Jadi orang bikin atap itu pakai Nano Kreasi dan itu keren dan bagus banget sih hasilnya ya. Cuma itu bakalan mahal kalau 9 panel aja 3 juta, 500 panel kalian untuk sendiri lah. Itu bakal mahal banget intinya. Kelebihannya dari Nano Kreasi ini yang saya suka adalah dia bisa membuka semua ekosistemnya itu. Kalau kita lihat di sini kita bisa, kalau yang pakai iOS bisa pakai Apple HomeKit, Android Hey Google, bisa pakai Alexa juga, Samsung bisa pakai SmartThings dan bahkan untuk Razer Chroma peripheral kita sambungkan dengan dia. Nah ini kebetulan ada Razer nih di sini. Kalau kalian punya keyboard dan juga mouse-nya Razer, pakai aplikasi Razer Chroma, itu kita bisa synchronize dengan mudah gitu dengan aplikasi Razer Chroma-nya. First impresi saya dengan harga 3 juta ini lebih bagus dari yang pernah kita bahas nggak sih, yang harga 900.000 ya. Dia panelnya lebih kecil dan warnanya tuh nggak seelegan ini gitu, nggak serata ini. Jadi LED-nya itu yang di sana kayak masih ya kelihatan murah lah. Kalau ini dengan harga 3 juta masih kelihatan ya wajar kalau harganya 3 juta. Apalagi dengan banyak fiturnya tadi, ada scheduling, kita bisa pakai voice command juga untuk matiin dan hidupin, dan ada touch gesturnya juga. Terus kalau misalkan dia kita gini-gini kan, ya kita swipe putar-putar seperti ini, dia akan berganti warna. Ada banyak fiturnya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek di aplikasinya, karena di aplikasinya itu ada kayak semacam tips dan trik pakai Nano Kreasi ini. Kekurangannya kalau dari setup kita ini ya, kabel ya. Kabelnya ini mungkin kalau misalkan kita mau lebih rapi ya harus dicowok temboknya. Tapi ini nggak mungkin saya cowok ya. Atau mungkin posisinya bisa seperti ini, terus kabelnya biar nggak kelihatan gitu. Karena menurut saya udah bagus floating seperti ini, adanya kabel ini ya setupnya jadi kayak kurang rapi gitu. Tapi kalau nggak ada kabelnya nggak mungkin kan pakai wireless. Power pakai wireless setahu saya belum ada ya. Ada Xiaomi ngecas pakai wireless tapi itu pun masih konsep, belum terrealisasi. Dan kekurangan lain adalah ya harganya yang lumayan sih ya. Cuman ini memang dari Nanolift-nya sendiri, jadi ya Nanolift itu memang branding image-nya udah lumayan mahal, dan sebenarnya dia ada banyak macam shape ya, nggak aja yang segitiga ini aja, dia ada beberapa kayak hexagon, terus ada yang kotak-kotak, ada yang lain. Banyak. Untuk lengkapnya produk dari Nano Kreasi kalian bisa langsung kunjungi websitenya Nano Kreasi aja di nanokreasi.com. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja episode natap kita kali ini, Nata Setup. Kalau kalian punya saran untuk episode natap selanjutnya, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Kalau bisa sama link pembeliannya ya, jadi biar kita langsung beli, langsung kita pasang gitu. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!